Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil izzati la turam, wal mulku alladzi la yudam, qayyumun la yanam, azizun dzun intiqam. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrus salam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi azka salam. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bikhairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam alaihi salam beserta dengan istrinya Siti Hawa turun dari surga menuju bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Kami mengatakan, turunlah kalian. Sesungguhnya sebagian kalian kepada sebagian yang lain adalah musuh. Dan kami telah menyediakan ataupun kalian punya tempat untuk berdiam, untuk tinggal di dunia ini, dan juga untuk bersenang-senang di dunia ini. Akan tetapi Allah mengatakan mata'un ilahin, ada batas waktunya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak dari awal Allah telah menyatakan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah hanya untuk sementara saja. Berdomisili di dunia ini bukan untuk selamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia ini di dalam banyak firman-Nya. Terkadang Allah mengatakan la'ibun wa lahwun wa zinah. Allah menyebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan, sesuatu yang melalaikan, sebuah perhiasan yang tentunya tidak akan kekal dan abadi. Sementara yang abadi itu adalah kehidupan akhirat, di mana Allah menyatakan wa innal akhirata lahiyal hayawan, bahwa sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah adanya nanti di akhirat. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita terpedaya dengan kehidupan sementara yang ada di dunia ini, dengan segala kecukupan yang mungkin kita miliki, apakah kecukupan dari segi fisik ataupun dari segi harta dan lain sebagainya. Suatu ketika semuanya akan hilang. Suatu ketika semuanya akan kita tinggalkan, dan yang kekal abadi disebutkan al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Maka yang kekal itu adalah amal soleh kita, dan itulah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saya mengajak diri saya dan kita semua, mari kita gunakan waktu-waktu yang ada di dunia ini untuk kita memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak bekal kita untuk nanti bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja sebaik-baik bekal untuk kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka persiapkanlah diri kalian, karena sesungguhnya persiapan yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan
banyak karakter negatif daripada kita manusia ini. Allah terkadang dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Ya, manusia itu banyak bertengkarnya, banyak berdebatnya. Ya, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Dan banyak lagi sifat-sifat negatif yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diri kita manusia. Meskipun pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita dengan semulia-mulianya. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil bardi wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin minal alamin. Saking mulianya kita manusia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah telah menyempurnakan ciptaannya, bentuk daripada Adam alaihissalam, fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Setelah sempurna bentuk Nabi Adam ketika itu, Allah mengatakan, aku tiupkan dariku, kata Allah, dari diriku ke dalamnya ruhku. Jadi luar biasanya mulianya manusia sehingga nyawa yang kita miliki ini adalah merupakan hembusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiupan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kemuliaan yang kita miliki sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia perintahkan malaikat dan seluruh yang ada pada ketika itu agar supaya bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk ta'ziman wa tasyrifan wa takriman lahu. Bentuk penghormatan, bentuk kemuliaan kepada manusia. Penghargaan kepada manusia. Betapa mulianya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anehnya manusia ini, iblis yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala, yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Lantas manusia kemudian menjadikannya sebagai teman, menjadikannya sebagai sahabatnya. Maka di dalam Al-Quran Allah menyatakan dengan sangat jelas sekali, menyindir kita manusia. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun. Apakah kalian menjadikan dia, iblis dan keturunannya sebagai teman kalian, awliya'a min duni, wali kalian, penolong kalian selain aku, padahal mereka itu adalah musuh kalian. Ini ma'asyiral muslimin, anehnya manusia ini. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluarkan iblis, mengutuk iblis disebabkan tidak mau memberikan penghormatan kepada kita manusia, kepada Abul Bashar. Tapi pada saat yang sama kemudian manusia menjadikannya itu sebagai temannya, padahal Allah dengan jelas di dalam Al-Quran menyatakan, wa kana syaitanu lil insani aduwwan mubina, bahwa setan itu adalah merupakan musuh manusia yang nyata. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam firman-Nya, fattakhidhu aduwa, ditegaskan lagi oleh Allah, karena dia adalah musuh kalian yang nyata, maka jadikan dia sebagai musuh kalian. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian kemudian mengikuti langkah-langkah setan. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat-sifat yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran terkait kita manusia ini. Dan di antara sifat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, bahwa manusia itu diciptakan karakternya itu lemah. Kita ini lemah dalam segala aspek. Betapapun kuatnya manusia tapi dia lemah, betapa berkuasanya manusia dia tetap lemah. Kita lemah secara fisik jika dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Lihatlah gunung, lihat matahari, lihat bulan, atau lihat binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Kita tidak lebih kuat dari singa. Kita tidak lebih kuat secara fisik dari gajah. Kita tidak lebih kuat dari buaya dan seterusnya. Kita sangat lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam konteks ini karena Allah mengetahui kelemahan kita, maka ketika Allah memberikan hukum-hukum ataupun syariah kepada kita, maka hukum-hukum tersebut pun diberikan Allah yang sangat mudah kepada kita. Wa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Jadi hukum yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa dalam kapasitas kita untuk bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Kita lemah secara mental. Banyak orang-orang yang kadang-kadang tidak sanggup untuk memikul beban kehidupan, beban amanah yang diberikan kepada dia. Ya, bahkan kadang-kadang begitu lemahnya mental sebagian orang, bahkan kadang-kadang dia mengambil jalan pintas untuk menghabisi hidupnya, mengakhiri hidupnya karena dia tidak sanggup untuk kemudian menanggung beban tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa usahaha. Tidak ada beban yang dibebankan kepada kita manusia kecuali itu semua dalam kapasitas kita untuk memikul dan melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelemahan kita yang lain adalah kelemahan intelektual. Kelemahan kemampuan akal kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala dengan nyata sekali betapa lemahnya manusia ini. Dan itu terjadi ketika sains teknologi berkembang dengan sangat luar biasa sekali. Ketika orang mendabik dadanya bahwa mereka bisa menciptakan apapun. Bahkan ada dalam salah satu buku ya, yang judulnya Tragedy and Hope. Nah, seorang profesor mengatakan bahkan kita bisa menunda kematian. Kita bisa mengurangi kemiskinan. Kita bisa memprediksi kehidupan ini, membangun sebuah peradaban. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu virus yang bernama corona, semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat sekarang ini belum ada yang bisa mengungkap hakikat daripada virus ini. Dan belum ada yang kemudian bisa menemukan bagaimana kemudian untuk berhadapan dengan virus yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka disinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang mukmin, sesungguhnya kelemahan-kelemahan ini adalah sesuatu yang menjadi inheren, sesuatu yang menjadi bagian dari diri kita, maka kita harus akui. Dan ini bisa menjadi kekuatan kepada kita apabila semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita ada pada Allah, bukan pada diri kita. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Maka apabila kita bersandar kepada yang Maha kuat, bersandar kepada yang Maha kuasa, maka kita sendiri akan menjadi berkuasa dan kita akan menjadi kuat. Tapi apabila kita bersandar kepada yang lemah, kepada manusia yang dia sendiri diciptakan dalam keadaan lemah, maka kita pun akan menjadi lemah. Maka oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, saya mengajak diri saya dan kita semua, apalagi dalam kondisi seperti yang saat sekarang ini, kita semua menyandarkan, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Bahkan ada sebuah ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, la yarfa radiyal abdu bihi. Allah tidak akan mengangkat sebuah bala sampai hamba itu ridha dengan bala tersebut. Jadi kalau kita sudah ridha, kita terima bala tersebut, kita akui kelemahan kita di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah. Dengan demikian mudah-mudahan bala itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti yang diungkapkan dalam ayat muqaddimah tadi. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifalah. Ya, kalau Allah sudah ingin mendatangkan kemudaratan kepada kalian, kepada manusia, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Illahu, kecuali Dia. Wa iyamsaska bi khairin. Ya, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, ya, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah Maha kuasa. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, kembali ya, kekuatan kita itu ada pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita itu ada pada keyakinan kita kepada Allah. As-siqatu billah. Keyakinan kita dengan betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa ini juga adalah merupakan ciptaan Allah, bahwa ini adalah makhluk Allah meskipun kita tidak bisa melihatnya. Dan Allah sebenarnya ingin menunjukkan kekuatannya, kehebatannya di hadapan kita. Allah ingin menunjukkan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Ketika mungkin tahun sebelumnya orang melakukan perancangan, planning dan seterusnya, semuanya bubar. Semuanya hancur dengan hanya virus yang bernama corona ini. Oleh sebab itu kembali lagi ma'asyiral muslimin, Allah itu adalah Maha kuasa, Allah itu Maha kuat, Allah itu maha segalanya. Maka bagi kita seorang mukmin yang beriman,
Mari kita cari kemuliaan, kehormatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian kita mencarinya dari manusia. Ya, kita kadang-kadang sedih melihat sebagian saudara-saudara kita muslim, ya, yang kadang-kadang karena ingin mendapat kemuliaan, kehormatan dari pandangan manusia, mungkin dari pandangan penguasa, bahkan kadang mereka mau merendahkan agama mereka sendiri, memperolok-olok agama mereka sendiri, mengejek-ejek agama mereka, agar supaya mendapat apa? Mendapat penghormatan, mendapat kemuliaan, dipandang oleh orang lain, dipandang oleh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'an." Kalau kalian ingin kemenangan, kalian ingin kemuliaan, kalian ingin dikenal orang, bersandarlah pada Allah, karena Allah yang memiliki kekuatan tersebut, bukan manusia. Tidak ada, kita dalam sejarah kita telah dibuktikan penguasa-penguasa yang kuat seperti Firaun, seperti Namrud, mereka berkuasa, memiliki apa saja, tapi pada akhirnya mereka kemudian binasa. Dan orang-orang yang bersandar pada kekuasaan tersebut, mereka juga akan turut binasa. Kita pernah mengalami pemerintahan Orde Baru selama 30 tahun lebih. Banyak orang yang bersandar pada kekuasaan tersebut, menyandarkan rezeki mereka, menyandarkan penghidupan mereka, menyandarkan apa saja kepada kekuasaan tersebut. Tapi begitu tumbang, akhirnya semuanya hancur. Oleh sebab itu kita ingin mengingatkan diri kita dan semuanya, mari sama-sama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hiduplah dengan mulia. Kemuliaan kita itu adalah dengan keimanan kita kepada Allah. Kemuliaan itu adalah dengan kita mempertahankan keimanan kita, keberislaman kita. Jangan menjadi munafik. Karena kemunafikan adalah sesuatu yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang-orang yang munafik itu tempatnya nanti fid darkil asfali minan nar. Tempat yang paling keraknya neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam. Allah akan menggabungkan, menyatukan orang munafik dan orang kafir itu nanti di neraka jahanam. Belakangan ini kita melihat banyak orang-orang yang berpura-pura sebagai seorang muslim, zahirnya muslim, tapi akhirnya mereka kemudian menikam kita dari belakang, memberikan kesan-kesan yang tidak baik terhadap agama kita, memberikan pernyataan-pernyataan yang merusak agama kita. Dan mereka datang dari mulut-mulut bukan non-muslim, tapi mulut-mulut yang mereka ini mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-izzah, bahwa kita sebagai seorang muslim, kita punya izzah, kita punya harga diri, kita punya kemuliaan, dan kemuliaan itu kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, ya, suatu ketika dia mengatakan bahwa kita ini adalah kaum, kita ini kita dulu kaum yang biasa saja, ya, kita tidak ada apa-apanya, tapi kita menjadi mulia, kita menjadi hebat, kita menjadi berkuasa itu ketika kita berpegang kepada Islam. Tapi kalau kita meninggalkan Islam, adzallanallah. Kalau kita meninggalkan Islam, maka kita semua akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti ma'asyiral muslimin. Dalam sepanjang sejarah peradaban Islam 1400 tahun, mungkin baru belakangan ini kita merasakan suasana yang begitu memilukan bagi dunia Islam. Begitu menyedihkan, di mana-mana kita dihantam, di mana-mana kita diperlakukan dengan tidak adil. Dan itu ketika kita semua meninggalkan agama kita, meninggalkan syariah kita, meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat bahwa syariah itu di dalam bahasa Arab berarti adalah tempat mengalirnya air. Syariah itu artinya tempat mengalirnya air yang tidak pernah putus. Ya, kalau ada tempat air, orang Arab mengatakan kalau ada tempat air, mata air, kemudian jalan air itu, ya, dan air itu tidak pernah putus, maka itu disebut dengan syariah. Maka syariah itu disebutkan kepada syariah Islam karena dia adalah sumber kehidupan. Syariah itu adalah sumber kehidupan manusia. Ya, maka ketika manusia melepaskan dirinya daripada syariah, maka kehidupannya akan hilang. Meskipun jasadnya ada, akan tetapi sesungguhnya dia tidak hidup. Dia adalah bagaikan zombie. Dia adalah bagaikan hantu yang jasadnya hidup, tapi sesungguhnya hatinya telah mati. Maka sumber kehidupan kita itu ada pada syariah itu. Sumber kehidupan kita ada pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an, yang tercantum di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Namun sayangnya banyak di antara umat Islam ini yang masih keliru, bahkan tidak memahami apa itu makna syariah. Inilah yang disebutkan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya, ya, di mana dia menyebutkan judul bukunya Al-Islamu
baina jahli abnaihi wa ajzi ulamaihi. Ya, umat Islam ini atau Islam ini berada di tengah-tengah antara kebodohan umatnya dan juga kelemahan para ulamanya. Ulamanya lemah. Bahkan muncul ulama-ulama su, kata Imam Ghazali. Ulama-ulama su adalah ulama-ulama yang mereka menggunakan ilmu agamanya untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu. Dan inilah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah tetap menjaga kesehatan kita, keluarga kita, sehingga kita bisa tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk agama kita ini, untuk mempertahankan keimanan kita ini, itu dilihat Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi untuk menjadi pembela kepada kita ketika nanti kita dipertanyakan apa yang telah kita lakukan untuk agama kita ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا مما نخاف ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة